wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Lampung Utara akan mempraktekkan demonstrasi konstekstual modul 2.3. Saya Dwi Rahmawati dari SD Maju. Saya Endah Kusuma Wardani dari SMA Negeri 2 Abung Semuli. Saya Apriatun dari SMA Negeri 1 Abung Semuli. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Apri, bagaimana kabar Ibu hari ini? Waalaikumsalam Bu Dwi, alhamdulillah baik, sehat dan bahagia. Alhamdulillah, kabar baik ya Bu. Oh Iya, ya, Bu, hari ini alhamdulillah. Bu Apri akan melakukan coaching ya dengan Bu Endah ya? Iya sih Bu, sesuai dengan jadwal yang diberikan wakil kurikulum. Hari ini jadwal saya untuk melakukan coaching sama Bu Endah. Oke, baik Bu. Jadi sebelum Ibu coaching nanti dengan Bu Endah, di sini saya minta waktunya sebentar ya Bu untuk mengajukan beberapa pertanyaan dengan Bu Apri ya Bu. Boleh ya Bu ya? Boleh sekali Bu Dwi, ya dengan Baik. senang hati. Pertanyaan yang pertama yaitu saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu ya. Pada pertemuan kali ini coach dan coachi akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Seperti apakah nantinya sudah sesuai dengan alur tirta, atau apakah coachingnya sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Dan tentunya Bu ya, proses coaching nanti itu diharapkan bisa sesuai gitu Bu dengan prinsip coaching diantaranya seperti kemitraan, proses kreatif dan menemukan potensi. Seperti itu ya Bu Apri ya? Iya baik Bu Dwi ya. Baik Bu, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan ke Bu Apri yaitu tentang kompetensi apa nih yang akan Ibu Apri kembangkan dalam sesi coaching hari ini? Iya Bu, untuk dalam kegiatan coaching hari ini nih, kompetensi utama nih yang ingin saya kembangkan itu terkait dengan supaya bisa melakukan kehadiran penuh gitu loh Bu, hadir penuh sepenuhnya gitu. Kemudian berikutnya juga bisa mendengarkan secara aktif, kemudian juga yang terakhir bisa bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, artinya nanti kalau misalnya kita bisa hadir sepenuhnya kan harapannya nanti coach itu juga bisa merasa nyaman gitu Bu ketika berdiskusi dengan kita. Kemudian ketika kita itu mendengarkan dengan sepenuh hati atau mendengarkan sepenuhnya gitu kan ada ini akan cenderung terbuka sehingga menyampaikan permasalahannya itu apa adanya. Jadi itu juga nanti akan memudahkan saya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga akan memancing atau memantik lah ya Bu ya, istilahnya memantik coach itu untuk memberikan solusi dengan sendirinya ya. Gitu sih Bu. Baik. Itu langkah yang potensi yang sangat bagus ya Bu ya, ini Bu Apri capai. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan kedua nih Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik nih Bu yang ingin diobservasi hari ini? Ya tadi kan ya kalau secara umum kan tadi ada 3 ya Bu, ada menghadir sepenuh hati, mendengarkan dengan sepenuhnya, kemudian lagi mengajukan pertanyaan atau membuat pertanyaan berbobot. Tapi kalau secara spesifik nih saya merasa ingin mengembangkan terkait dengan kompetensi untuk mengajukan atau memberikan pertanyaan berbobot gitu sih Bu. Iya. Baik Bu. Kemudian yang terakhir nih Bu ya, yang ingin saya tanyakan dengan Bu Apri, indikator yang seperti apa nih yang Ibu Apri inginkan dalam proses coaching kali ini? Iya benar Bu ya, karena kegiatannya coaching kan sebisa mungkin kita jangan mengasumsi atau jangan tumbuh asumsi dari diri kita. Sebisa mungkin itu coach itu nanti bisa menemukan permasalahannya sendiri. Jadi ya itu Bu, jadi intinya nanti saya ingin sekali bahwa coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nanti akan saya ajukan. Tentunya juga menemukan Bu ya,
langkah-langkah apa sih yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut gitu Bu? Baik Bu, mudah-mudahan nanti sesi coaching dengan Ibu Enda berjalan dengan lancar ya Bu. Mungkin cukup untuk observasinya kali ini. Silakan nanti Bu Apri melakukan proses coaching dengan coach ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Dwi ya. Iya, Tadi sama-sama, ada Ibu. dari diskusinya, jadi saya juga punya gambaran, punya Iya. arahan apa sih yang harus saya kembangkan. Terima kasih Bu Dwi. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Ya semangat Bu, insya Allah. Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sama Bu, luar biasa ya Bu ya. Alhamdulillah tetap semangat gitu ya Bu ya. Gini Bu, hari ini kan minggu pertama kegiatan masuk sekolah nih, hampir ya semua sekolah pasti melaksanakan kegiatan MPLS. Gimana Bu kegiatan MPLS hari ini? Agak luar biasa ya Bu, menguras energi alhamdulillahnya, karena siswa kita kan tahun ini agak lumayan banyak pesertanya, jadi saya dan teman-teman yang tadi ada di kelas itu agak harus membagi waktu ke sana ke sini seperti itu Bu. Jadi harus yang sebelah sana harus sesuai kegiatan, yang sebelah sini juga seperti itu Bu. Wah, pasti sangat seru lah ini Bu Indah ya. Seru sekali Bu. Terus proses kegiatan yang seru itu gimana Bu? Apa nih Bu? Kalau serunya tadi itu ya Bu, kami bermain di luar ruangan, berlatih kegiatan PBB kebetulan hari ini, kebangsaan dan kenegaraan. Jadi anak-anak diminta untuk berlatih PBB. Jadi kami yang panitia ini Bu disuruh Bu sama dewan-dewan guru tuh juga suruh anak-anak berkumpul gitu. Jadi dibantu OSIS, dibantu pramuka, dibantu paski dan rekan-rekan guru yang lainnya itu untuk mengumpulkan anak-anak dan memberikan latihan dasar baris berbaris. Luar biasa serunya ya Bu ya, dengar cerita Bu Indah itu luar biasa kegiatan MPLS-nya ya. Dan tentunya ini senang sekali, luar biasa sekali Bu ya, bisa berkolaborasi ya Bu ya dengan keluarga sekolah gitu untuk menyambut siswa baru. Nah, tapi nampaknya ada sesuatu nih kayaknya yang ingin Ibu sampaikan, soalnya kemarin kayaknya beda kok Bu, ada kita bikin janji ya, ada yang mau Ibu sampaikan, ada yang Ibu ingin ceritain ke saya. Jadi gini Bu, sebenarnya tapi saya sebelumnya mau minta maaf nih kalau saya mengganggu waktunya Ibu, nggak kira-kira ini Bu, sekitar ya 15, 10, 20 menit gitu Bu. Boleh, nggak ada, pas hari ini juga saya kan nggak ada jam PLS gitu ya. dengan senang hati Bu ya. Syukurlah kalau saya nggak ganggu Ibu. Jadi ada sedikit kerisauan Bu di hati saya ini terhadap rekan-rekan teman di sekolah ini loh Bu, kan karena beliau ini kan banyak yang ngurus sepuh ya Bu ya. Anak-anak itu mengeluhkan pembelajaran yang kurang bervariatif seperti itu Bu. Masih pakai metode-metode yang konvensional, maksudnya ya ceramah lagi, tugas nyatet lagi gitu Bu. Abis datang ya udah kita kasih ceramah bentar, mereka disuruh ngerangkum, sudah habis itu ditinggal gitu aja, nggak ada lagi pembelajaran yang inovatif atau yang membangkitkan gairah belajar siswa seperti itu Bu. Oke, dari cerita Bu Indah tadi saya garis bawahi ya Bu ya, permasalahan dari Ibu terkait dengan pembelajaran dari rekan-rekan guru yang masih gaya dan metode pembelajarannya itu kurang bervariatif gitu ya Bu. Iya Bu, benar sekali Ibu. Jadi kurang variatif cara penyampaiannya, terus metode pembelajaran yang digunakan itu masih metode yang dulu, masih yang teacher center banget gitu loh Bu. Apa-apa ya anak itu ya udah dikasih gurunya aja gitu Bu, nggak ada inovasi lain gitu. Nah terus gini Bu Indah, ketika kemarin ya Bu Indah udah janjian sama saya gitu, terus tadi Bu Indah udah cerita dengan permasalahan Ibu, sebenarnya apa nih yang ingin, atau dari percakapan atau diskusi kita nanti itu apa yang Bu Indah harapkan sih? Dari percakapan ini tuh saya harapannya itu Ibu Bu, adanya perubahan gitu Bu dalam penyampaian pembelajaran guru-guru di dalam kelas. Jadi kelas itu tuh nggak membosankan ya Bu, kan ya tahu sendirilah Bu, semangat belajar anak kita tuh semakin kesini kok semakin menurun gitu loh Bu. Jadi kayak nggak ada gairahnya gitu loh Bu. Jadi dari apa yang disampaikan Bu Indah itu intinya ada perubahan gitu kan ya Bu ya. Bu. Nah tapi gini
kira-kira nih kalau menurut Bu Indah, apa sih yang ingin Bu Indah lihat dari apa tadi harapan Ibu tentang perubahan itu apa? Yang saya inginkan itu tuh adanya perubahan di dalam sekolah ya Bu ya, khususnya dalam penyampaian metode yang digunakan itu lebih bervariasi, mungkin menggunakan kayak aplikasi-aplikasi sekarang kan banyak Bu, kayak ada Padlet, ada Squishy, ada Rainmeter, juga ada kayak yang sekarang lagi viral itu kan ada aplikasi Canva Bu ya. Semua kayaknya tuh semua guru-guru sekarang sudah umum gitu, cuman seperti yang kita ketahui bersama ini kan sekolah kita ini banyak guru yang belum mau mengupgrade diri gitu Bu. Jadi apa ya Bu, sekedar ya kalau enggak sekedar membuat slide PowerPoint itu loh Bu, yang sederhana aja ya, di kotak-kotak apa di gambar bunga atau apa gitu. Jadi nggak hanya mengandalkan metode ceramah aja seperti itu Bu. Oke deh Bu Indah ya. Kalau dari apa yang Ibu sampaikan tadi terkait dengan pembelajaran yang menggunakan berbagai macam metode atau model gitu ya Bu ya, itu bisa dikatakan tentunya itu tadi kalau yang Bu Indah sampaikan bisa dikatakan satu yang ideal lah ya. Iya. Nah kalau misalnya Bu kondisi seperti itu kita kasih rentang nilai 1 sampai 10, kalau menurut pendapat Bu Indah kira-kira di sekolah ini gitu nilainya berapa Bu? Berapa ya Bu ya, kayaknya itu sekolah kita berada di level 5 gitu ya Bu, karena masih banyak guru-guru yang ya maaf ya Bu ya, bukannya karena senior junior, cuman karena mungkin faktor usia gitu Bu. Jadi apalagi yang sudah berumah tangga, jadi kayak untuk mengupgrade diri, untuk ketemu laptop gitu kayaknya udah apa bahasa orang Jawanya aras-arasen gitu ya Bu ya, sudah males gitu. Jadi mungkin sih ya sekitar di level 5 gitu Bu. Sekitar di level 5 ya kalau menurut pandangan Bu Indah ya. Oke lah di level 5 ya. Nah jadi untuk saat kondisi sekarang ini nih, kira-kira di level berapa ini yang bisa ditingkatkan nanti setelah mungkin ada perubahan seperti yang Bu Indah harapkan tadi, nanti yang diharapkan itu ada pada di level berapa Bu? Kalau saya sih Bu berharapnya nggak yang langsung level 10 ya Bu ya, karena kalau langsung level 10 itu kan sudah sangat sempurna gitu Bu. Setidaknya ya bisa naik 2, sekitar di level 7 seperti itu Bu ya, karena kalau ke level yang tinggi itu kok kayaknya agak sulit mengingat ya sumber daya manusianya gitu Bu. Jadi ya sekitar level 7 gitu Bu mungkin. Jadi harapannya Bu Indah nanti ya setelah ada perubahan itu level dari kondisi yang ideal tadi nanti ada di level 7, ada 2 tingkat lebih baik lah ya Bu ya. Iya, Bu. Nah oke Bu Indah, kalau misalnya nanti itu memang apa ya ada perubahan dari level atau tingkat 5 ke 7, kira-kira nih usaha apa yang akan dilakukan Bu Indah nih untuk menciptakan perubahan tersebut? Kalau usaha ya Bu ya, rencananya sih saya mau melakukan tindakan atau strategi yang bisa saya buat gitu Bu, mungkin semacam kegiatan kayak monitoring atau pendampingan individu antara saya gitu atau teman-teman yang ahli dalam bidang IT kepada guru-guru di dalam kelas gitu, atau guru-guru mata pelajaran seperti itu Bu. Jadi kan bisa face to face secara langsung kita belajar bareng kayak rombel ya Bu, kelompok belajar. Oke Bu Endah ya. Jadi intinya nanti Bu Endah itu mau melaksanakan untuk tadi hanya perubahan dari level 5 ke 7 itu nanti Bu Endah akan melaksanakan mentoring atau pendampingan gitu kan ya Bu ya tadi yang Bu Endah sampaikan. Lalu kira-kira strateginya mungkin atau yang pernah Ibu terapkan di sekolah dan teman-teman itu nyaman dengan penyampaian itu enggak Bu? Kalau saya sih awalnya Bu niatnya nggak tahu ya Bu ya nyaman atau enggak nih teman-teman, tapi kalau saya sendiri itu niatnya ingin konsultasi sama kepala sekolah gimana kalau kita mengadakan kayak workshop gitu loh Bu, atau BIMTEK gitu Bu. Siapa tahu kan teman-teman jadi lebih bersemangat kalau kita menghadirkan pelatih dari luar gitu Bu. Bagus, berarti sebenarnya ini Bu Endah sudah merencanakan ya untuk kegiatan mentoring ya sebenarnya, pendampingan atau tadi yang seperti Bu Endah sampaikan ya ada workshop. Nah kira-kira tuh kalau pendampingan, mentoring
coaching, pelatihan atau workshop itu dari ketiga itu kira-kira untuk saat ini yang nanti kalau misalnya bisa diterapkan itu lebih nyaman yang mana ya Bu untuk bisa direalisasikan? Artinya lebih mudah untuk direalisasikan itu yang mana Bu dari ketiga metode tadi? Kalau dari ketiga metode ini tadi ya Bu ya, saya rasa mungkin kalau lebih mudah, lebih cepatnya lah Bu ya, bukan lebih mudahnya, lebih cepat yang bisa kita realisasikan tuh mungkin monitoring atau pendampingan individu, karena kita berkolaborasi dengan sesama rekan sejawat yang mungkin ahli IT atau terbiasa menggunakan pembelajaran yang berinovatif gitu. Kalau saya rasa sih untuk workshop dan BIMTEK itu kayaknya ada beberapa hal yang harus dipikirkan kembali, seperti kayak kita butuh tempat, terus mungkin biaya yang lebih besar, terus mencari narasumbernya itu kan kadang nggak mudah dengan jadwalnya seperti itu Bu. Terus nggak bisa dadakan kita adain, harus ada persiapan matang setidaknya sebulan sebelumnya gitu. Jadi saya rasa untuk waktu dekat ini yang bisa beberapa minggu ke depan dilakukan itu monitoring, mentoring dan pendampingan individu. Iya, oke baik Bu Enda. Tadi dari apa yang Bu Enda ceritakan, jadi intinya gitu apa ya, lebih mungkin nanti mudah dilaksanakan pendampingan individu dan mentoring gitu ya Bu ya. Nah jadi nanti Bu kalau misalnya memang Bu Enda mau melaksanakan kegiatan itu mentoring gitu, kira-kira Bu Enda itu memerlukan bantuan siapa nih? Kalau untuk support sistemnya itu ya. Assalamualaikum Ibu Apri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dwi. Baik, Ibu Apri tadi sudah melakukan sesi coaching ya dengan Bu Endah ya? Iya Bu, alhamdulillah tadi sudah apa ya melakukan coaching nih sama Bu Endah. Baik. Nah sebelum kita penutupan nih Bu Apri, di sini saya akan kembali menanyakan nih beberapa pertanyaan terkait dengan apa ya, kegiatan pasca observasi ya Bu ya. Untuk yang pertama nih yang ingin saya tanyakan kepada Bu Apri, apa saja nih apa ya yang sudah Ibu Apri lakukan saat melakukan coaching terkait indikator dan pencapaian yang ingin Ibu Apri capai? Baiklah Bu Dwi ya. Pada saat coaching tadi sih Bu ya, itu saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Misalnya pertama saya itu mengidentifikasi atau menanyakan tujuan dulu, kemudian saya mengidentifikasi. Kemudian juga rencana aksi apa sih yang mau dilakukan Bu Endah gitu. Kemudian juga apa bentuk tanggung jawab dari pelaksanaan rencana aksi itu apa gitu ya. Sehingga apa tadi Bu, saya merasa apa ya, alur tirta itu kalau kita melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta itu bisa menggali coaching itu untuk bisa menceritakan permasalahannya. Selain itu juga apa ya, bisa menemukan solusinya sendiri gitu loh Bu. Oke, baik Bu Apri. Di sini saya juga tadi sudah mengamati secara langsung ya Bu ya sesi coaching Ibu Apri dengan Bu Endah. Menurut saya itu sudah sangat bagus sekali Bu Apri. Itu sudah luar biasa sekali apa yang sudah Ibu lakukan. Sudah berjalan dengan baik dan prosesnya pun sudah sesuai sekali Bu dengan alur tirta seperti itu. Di sini juga saya melihat Ibu Apri ini sudah berhasil gitu Bu menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik atau berbobot ya Bu ya kepada Bu Enda, sehingga apa ya, Bu Enda itu merasa nyaman gitu Bu ya dengan pertanyaan Ibu. Bu Enda merasa nyaman untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang Bu Enda rasakan ya Bu ya. Terima kasih Bu. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu dari saya yang terakhir mungkin ya Bu ya. Kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu Apri kembangkan setelah proses coaching hari ini Bu? Iya Bu ya. Walaupun mungkin terima kasih tadi kalau menurut penilaian Bu Dwi saya sudah melakukan apa ya, alur tirta dalam pelaksanaan coaching. Tadi katanya sudah cukup baik gitu, tapi ya baik. tentunya ada hal yang ingin saya kembangkan lagi. Tentunya saya harus apa ya Bu, mau ya melakukan atau lebih memahami lagi terkait dengan alur tirta, supaya nanti apa ketika saya melakukan kegiatan coaching lagi mungkin dengan rekan-rekan sejawat yang lain itu bisa saya lakukan dengan lebih baik. Oke, bagus sekali ya Bu Apri ya. Semoga kedepannya Ibu Apri bisa melakukan sesi coaching dengan siapapun itu ya Bu ya. Iya, Itu menjadi lebih baik lagi ya Bu ya. Terima kasih, amin ya Bu Dwi ya, terima kasih sekali. Baik Bu, mungkin saya rasa cukup hari ini ya Bu ya.
Semoga apa yang telah kita laksanakan dapat bermanfaat untuk kita ya Bu ya. Amin. Terima kasih banyak ya Bu Dwi ya. Sama-sama, Terima Ibu. kasih Bu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam.